Teguh dengan nomor peserta 188 akan membawakan syarahan yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Dengan ayat pendukung Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 13 dan Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkembangan zaman yang pesat ini, ada dampak yang semakin kita rasakan, di mana kerukunan dan kekompakan zaman dulu dibandingkan zaman sekarang sangat jauh perbedaannya. Padahal kita adalah insan yang sama, saling membutuhkan satu dengan yang lain, yang diibaratkan seperti badan. Apabila salah satu badan merasakan sakit, maka yang lainnya juga merasakan sakit. Menanggapi fenomena tersebut, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan utama, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunnu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Artinya, hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk. Fasik setelah beriman, dan barang siapa dari mereka tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
dari situ kita tahu seberapa pentingnya menjaga kerukunan antara sesama saudara seiman maupun kerukunan umat beragama. Negara kita adalah negara yang besar yang terdiri dari 17.000 pulau, lebih dari 360 suku, adat, dan budaya, serta ada 6 agama yang diakui oleh negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk menyatukan dan menjaga kerukunan umat beragama di negara yang besar ini, negara kita memiliki landasan dasar yaitu Pancasila. Dan Pancasila sudah mengatur semuanya, baik dari sektor ideologi, Keagamaan, budaya, sosial, dan lain-lain. tak hanya landasan negaranya yang menjunjung tinggi nilai kerukunan dalam kebinekaan, tapi negara kita juga memiliki moto yang sangat luar biasa tentang kebinekaan. Bapak Ibu sekalian, apa ada yang tahu moto negara kita? Apa sudah tahu, apa lupa? Moto negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Tapi mengapa di negara yang besar yang memiliki landasan negara yang menjunjung tinggi nilai kerukunan, bahkan moto negaranya pun tak kalah menjunjung tinggi nilai kerukunan dalam kebinekaan, masih banyak kita jumpai terjadi perpecahan antar suku dan ras, serta banyak generasi muda yang tertangkap media sering melakukan tawuran, baik antar sekolah, geng, komunitas, maupun organisasi, dan banyak lagi kegaduhan-kegaduhan yang membuat kita terheran-heran. Bahkan ada budaya langganan tahunan yang dapat memicu perpecahan antar warga masyarakat. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, di masa apa kira-kira? Ya, di masa pemilu. Masa pemilu adalah masa di mana oknum-oknum yang ingin menguasai, yang memiliki tujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Dalam pemilihan umum, baik dari tingkat desa maupun tingkat teratas sekalipun. Hal tersebut untuk apa? Tentunya untuk mendapatkan jumlah suara sebanyak mungkin, yang mana hal tersebut sangat jauh dari landasan negara dan moto negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menenangkan pikiran kita semua, sebelum saya lanjut, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 46 sebagai berikut. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Innallaha ma'as sabirin. Kalian taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berselisih tidak rukun yang menyebabkan kalian akan takut kepada musuh, gentar, dan hilanglah kekuatan kalian. Dan kalian bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 46. Dari surah Al-Anfal ayat 46 yang kita dengarkan bersama-sama, begitu besarnya tentang kerukunan yang ada di sekitar kita, baik dari segi sosial maupun kerukunan umat beragama. Berbicara tentang kerukunan dalam kebinekaan, saya jadi teringat dari cerita salah satu guru saya. Pada zaman Rasulullah SAW memiliki seorang panglima yang bernama Usamah bin Zaid. Di umurnya yang masih 18 tahun pengangkatannya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, di umur 18 tahun
kira-kira apa yang telah dilakukan. Banyak teman-teman kita di umur 18 tahun yang sibuk dengan hobinya, yang sibuk mencari kerja, yang sibuk dengan kerasnya dunia. Bahkan banyak teman-teman kita di umur 18 tahun yang sibuk dengan kisah percintaannya. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, di umur 18 tahun Usamah bin Zaid sudah diberi amanah kepercayaan yang begitu berat, harus menjadi panglima perang di usia mudanya. Dan Usamah bin Zaid diberi tugas untuk mengusir pasukan Romawi yang mengancam keutuhan umat Islam saat itu. Pengangkatan Usamah bin Zaid menjadi panglima perang sempat diragukan oleh beberapa sahabat. Akan tetapi apa yang dilakukan Usamah bin Zaid, beliau membuktikan bahwa dia layak dan bisa untuk melaksanakan amanah yang diberikan Rasulullah SAW. Tentunya dengan arahan dan masukan dari Rasulullah dan para sahabat. Dari kepemimpinan Usamah bin Zaid yang tergolong muda, yang berhasil mengkompakkan pasukannya sehingga dapat memenangkan peperangan tersebut. Sebagai penutup, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat tersebut, di sini kita bisa sedikit menyimpulkan begitu pentingnya menjaga kerukunan dalam kebinekaan. Marilah kita sama-sama saling menghargai antara sesama, saling menghargai adanya perbedaan pendapat dalam setiap pemilihan, baik dari tingkat terendah hingga tingkat teratas sekalipun. Tidak saling mengejek ketika ada yang berbeda suku, ras maupun warna kulit. Tetap saling menghormati sesama sanak saudara yang berbeda pilihan dan kepercayaan. Tentunya marilah kita tetap saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebelum saya akhiri, izinkan kami membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Kalimantan, Pulangnya ke Balikpapan, Kami putri dari Sekuan, tak gentar siapa lawan. demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.